Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang terungkap setelah ratusan tahun. Inilah alasan kenapa keruntuhan Majapahit tidak pernah dicatat secara jelas. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Hujan mengguyur tipis kota Trowulan sore itu, membasahi batu bata merah tua yang berjejer di sepanjang sisa-sisa fondasi istana kuno. Di dalam sebuah perpustakaan kecil, yang tak jauh dari reruntuhan Candi Bajang Ratu, seorang peneliti muda bernama Raka tengah menelusuri tumpukan manuskrip yang sudah hampir tak terbaca. Ia bukan sejarawan besar, bukan pula arkeolog terkenal, tapi satu hal yang membuatnya berbeda, rasa penasaran yang membakar. Raka menemukan sebuah kotak kayu berukir bunga teratai, tersembunyi di belakang lemari besi yang sudah berkarat. Ia bahkan tak tahu kotak itu ada dalam daftar katalog koleksi. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, tersimpan selembar naskah tua bertulisan aksara Jawa kuno. Tapi yang membuatnya terdiam bukan isi naskah itu, melainkan selembar surat kecil dalam bahasa Belanda dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Dit is het bewits. Verberg het. Nieman mak het weten. Kalimat itu berarti, ini adalah buktinya. Sembunyikan. Tak seorang pun boleh tahu. Raka membaca ulang berkali-kali. Surat itu bertanggal tahun 1901, ditandatangani seseorang bernama W. Haji de Groot, seorang pejabat kolonial Belanda yang namanya nyaris tak pernah disebut dalam buku sejarah Indonesia. Penasaran? Raka membawa naskah itu ke dosen pembimbingnya di universitas. Namun reaksi sang dosen membuatnya semakin bingung. Pria itu tiba-tiba mematung, kemudian memintanya segera mengembalikan naskah tersebut ke tempat semula dan melupakannya. Tidak dijelaskan alasannya, hanya sorot mata takut yang tak bisa disembunyikan. Tapi Raka tak menyerah. Ia diam-diam memotret sebagian isi naskah, lalu mulai menerjemahkan dengan bantuan sahabatnya, Sita, yang menguasai aksara Jawa kuno. Saat mereka berhasil membaca sebagian terjemahan pertama, dada mereka seketika sesak. Naskah itu bukan hanya berisi catatan sejarah biasa. Ia mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang peristiwa besar yang terjadi di akhir era Majapahit. Sesuatu yang tampaknya memang sengaja dihapus dari ingatan bangsa. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan terjemahan bab berikutnya, sesuatu terjadi. Laptop Raka tiba-tiba mati. Rumah kontrakannya seperti diawasi, dan beberapa buku referensi hilang dari perpustakaan tanpa jejak. Mereka belum tahu bahwa mereka telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Langit malam di Trowulan terasa lebih pekat dari biasanya. Di dalam kamar sempit kontrakannya, Raka duduk membungkuk di depan meja kerja, menatap layar laptop yang kini hanya menampilkan warna hitam. Ia mencoba menyalakan ulang, namun layar tetap mati total. Bukan karena baterai, bukan pula karena kerusakan biasa. Seolah ada sesuatu yang dengan sengaja menghentikannya. Sita, yang duduk di seberang, memeriksa ulang salinan naskah yang berhasil mereka cetak sebelumnya. Ia menunjuk satu bagian yang belum sempat mereka terjemahkan. Tertulis dalam bahasa campuran Jawa kuno dan Sanskerta. Kalimat itu tampak seperti penutup sebuah pengakuan. Tapi kata-katanya sangat janggal, seperti sengaja dibuat samar. Ing sakarsaning dharma, amung satunggaling kadadosan kawurian, sang pralaya boten kacat het. Terjemahannya kira-kira, atas kehendak dharma, hanya satu kejadian besar yang dibiarkan terlupakan, kehancuran itu tidak dicatat. Sita menggigit bibir. Apa mungkin runtuhnya Majapahit bukan karena perang saudara seperti yang kita tahu? Raka menatap salinan itu lama, lalu mengangguk pelan. Ia ingat kembali surat Belanda yang ia temukan, yang meminta agar bukti disembunyikan. Sesuatu mulai membentuk gambaran yang lebih gelap di pikirannya. Apa mungkin ada peristiwa besar yang tak tercatat dalam sejarah resmi? Sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Keesokan harinya, mereka kembali ke perpustakaan tua tempat semua ini dimulai. Tapi kali ini, tempat itu dalam kondisi aneh. Ruangan utama terkunci, dan petugas yang biasanya ramah tak terlihat. Mereka berjalan berkeliling hingga menemukan jendela kecil yang terbuka. Raka nekat masuk, menyusup lewat celah sempit.
Saat mereka tiba di ruangan arsip, kotak kayu tempat naskah itu ditemukan sudah hilang. Rak buku tempat naskah-naskah tua disimpan kini tertutup kain putih dan bertuliskan, "Akses ditutup sementara." Namun di pojok ruangan, Sita melihat sesuatu. Sobekan kecil dari sampul buku berwarna merah tua dengan logo Kerajaan Majapahit tercetak samar. Raka segera meraih potongan itu, dan di baliknya, ada tulisan tangan dengan tinta hitam. "Jagalah rahasia ini. Bila terbuka, keseimbangan akan goyah. Perang terakhir Majapahit bukanlah melawan manusia." Mata Raka membelalak. Kalimat itu terdengar seperti dongeng. Tapi semua bukti yang mereka temukan selama ini terlalu nyata untuk diabaikan. Langkah kaki dari lorong mendekat cepat. Mereka tak sempat mengambil apapun lagi. Raka menarik tangan Sita, dan mereka kabur keluar lewat jendela yang sama. Saat keluar dari halaman belakang perpustakaan, Raka menoleh sekali lagi ke bangunan tua itu. Ia sadar, apapun yang sedang mereka gali telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Raka dan Sita mengungsi ke rumah pamannya di Mojokerto setelah insiden di perpustakaan. Selama 2 hari, mereka menghindari koneksi internet, membatasi komunikasi, dan hanya berfokus pada menyusun kembali potongan informasi yang telah mereka kumpulkan. Raka menyimpan salinan digital hasil terjemahan naskah di flash disk kecil yang ia sembunyikan di balik buku dongeng anak-anak di rak tua. Namun satu bagian dari naskah itu tak kunjung bisa mereka pecahkan. Sebuah penggalan kalimat yang menyebut tempat dengan nama yang tidak muncul di peta manapun. "Sangkan paraning dumadi, ing ngendi jagat pungkasan dipun simpen." Sita menduga itu adalah nama Sandi. Ia mengingat pelajaran lama tentang filosofi Jawa, bahwa kalimat itu berarti asal mula kehidupan, tempat kembalinya segala sesuatu. Mungkinkah yang dimaksud adalah lokasi pemakaman rahasia? Atau ruang penyimpanan terakhir milik Kerajaan Majapahit? Tengah malam, Sita terbangun dan membuka kembali gulungan sketsa peta lama yang sebelumnya mereka abaikan. Di pojok bawah terdapat coretan samar, garis lintang dan bujur yang tidak lengkap, namun cukup untuk mengarah pada sebuah area yang sekarang dikenal sebagai hutan alas jati, wilayah terlarang di perbatasan Mojokerto dan Jombang. Raka dan Sita memutuskan menyelidikinya. Mereka menyamar sebagai relawan pemetaan lingkungan untuk masuk ke dalam area tersebut. Hutan itu sunyi, gelap, dan dipenuhi akar pepohonan yang seperti menggeliat. Setelah menyusuri jalan setapak selama hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah dataran tinggi dengan batu-batu besar berlumut. Di tengahnya, ada satu batu berdiri seperti menhir, namun dengan ukiran aneh yang menyerupai aksara kuno yang telah rusak oleh waktu. Di bagian bawah menhir itu terdapat lubang kecil yang ditutup lempengan besi berkarat. Di sekelilingnya, ada jejak tanah yang seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Tidak ada papan, tidak ada tanda apapun. Seolah tempat ini sengaja disembunyikan. Sita menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah ukiran. Salah satu simbol di batu itu persis seperti lambang yang ada di salinan naskah yang mereka temukan. Tak diragukan lagi, tempat ini terkait langsung dengan Majapahit. Raka membuka lempeng besi dengan hati-hati. Di bawahnya, lorong sempit tampak mengarah ke dalam tanah. Udara dingin menyembur naik dari dalam, membawa aroma logam dan tanah basah. Sejenak mereka terdiam, menyadari bahwa di balik kegelapan itu, mungkin tersembunyi sesuatu yang selama ini dihapus dari sejarah Indonesia. Mereka saling menatap. Lalu, perlahan, mereka melangkah masuk ke dalam lorong gelap tersebut. Tidak tahu bahwa di dalam sana, satu kebenaran yang tak pernah dicatat tengah menanti untuk ditemukan. Langkah kaki Raka menggema pelan di lorong bawah tanah itu. Sita berada tepat di belakangnya, memegang senter dengan tangan gemetar. Dinding lorong dipahat dari batu hitam yang tampak lebih tua dari batu candi manapun yang pernah mereka lihat. Tidak ada lumut, tidak ada debu. Seolah tempat ini belum disentuh waktu. Setelah berjalan hampir 50 meter, lorong terbuka ke dalam ruangan bundar. Di tengah ruangan itu, terdapat relief besar dengan simbol Majapahit, namun dengan tambahan gambar yang tak biasa. Sosok manusia setengah raksasa memegang tombak bersinar, berdiri di atas makhluk berkepala 3. Di sekelilingnya, ada ukiran orang-orang bersujud,
bukan pada sang raja, tapi pada sosok itu. Sita menelusuri ukiran dengan jari, lalu bergumam, "Ini bukan dewa. Ini sesuatu yang disembunyikan." Raka menemukan batu datar seperti altar di sisi ruangan. Di atasnya tergeletak dua benda, gulungan emas tipis yang rapuh dan lempengan tanah liat dengan tulisan Jawa kuno yang hampir tidak terbaca. Ia membaca perlahan. Suaranya bergetar. Sang Kamandaka nyeratiasan pamungkas. Ing wengi gumlaring pralaya. Para kauruh boten kaparingaken menapa kemawon. Simpenan Dharma, linuih sakaliran. Sita menerjemahkan. Kamandaka mencatat akhir segalanya. Di malam kehancuran besar, semua pengetahuan tak boleh diwariskan. Simpanan kebijaksanaan hanya untuk yang terpilih. Mereka saling berpandangan. Kamandaka. Nama itu belum pernah muncul dalam teks sejarah manapun secara resmi. Namun jika benar ia adalah saksi runtuhnya Majapahit, maka semua yang mereka tahu bisa berubah. Tiba-tiba terdengar bunyi denting logam dari balik lorong belakang. Seperti ada yang menjatuhkan sesuatu. Sita spontan mematikan senter. Mereka menahan napas. Dalam gelap itu, suara langkah kaki berat terdengar. Tapi bukan langkah manusia biasa. Setiap jejak seperti menggetarkan lantai batu di bawah mereka. Sita menggenggam tangan Raka erat. Mereka mundur perlahan ke balik relief. Suara itu mendekat. Sosok hitam besar muncul di ambang lorong. Tapi tak sepenuhnya bisa terlihat dalam gelap. Hanya siluet tinggi dengan bahu lebar dan mata menyala kemerahan samar. Seolah makhluk itu bukan bagian dari dunia nyata. Raka memejamkan mata dan berbisik. Ini bukan penjaga biasa. Ini bagian dari rahasia Majapahit yang tidak boleh dibuka. Makhluk itu berhenti, mengendus udara, lalu perlahan berbalik dan menghilang ke lorong lainnya. Raka dan Sita tetap membeku di tempat. Dalam keheningan itu, keduanya mulai menyadari, mereka tidak hanya membuka jalan menuju masa lalu, tapi juga membangunkan sesuatu yang telah dikunci selama berabad-abad. 3 hari setelah mereka keluar dari lorong itu, Raka dan Sita tidak kembali ke rumah pamannya. Mereka bersembunyi di sebuah pondok tua dekat perbukitan. Diam, tidak membuka suara, tidak menulis apapun. Di dalam tas Raka, tersimpan 2 artefak, gulungan emas dan fragmen lempengan tanah liat yang sempat mereka bawa kabur dari lorong tersebut sebelum segelanya runtuh kembali dan menutup jalan di belakang mereka. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan semuanya. Bahkan suara runtuhnya batu-batu itu masih terngiang di kepala mereka. Di malam ketiga, Sita akhirnya membuka gulungan emas itu sekali lagi. Ia tak bisa membaca seluruh isinya. Beberapa bagian sudah terhapus oleh waktu. Tapi satu kalimat tertulis jelas dengan ukiran halus. Sing kang ngerti, kudu bisa nyimpen. Sing nyimpen, kudu wani tanggung jawab. Yang tahu, harus bisa menyimpan. Yang menyimpan, harus berani menanggung akibatnya. Sita terdiam lama, lalu menatap Raka. Tak ada yang perlu dikatakan. Mereka sadar, cerita ini bukan untuk dunia luar, bukan untuk media, bahkan bukan untuk para akademisi yang selama ini mereka anggap sebagai penjaga kebenaran sejarah. Karena ada bagian dari sejarah yang memang diciptakan untuk tidak ditulis. Raka membakar gulungan emas itu malam itu juga. Api kecil menyala perlahan, seolah mengerti bahwa rahasia Majapahit tidak akan pernah sampai ke dunia modern. Lempengan tanah liat itu dikubur di bawah batu besar, bersama jejak-jejak yang tidak akan mereka ulangi. Mereka meninggalkan bukit itu saat langit masih gelap. Jalanan tanah masih basah oleh embun. Tak ada jejak, tak ada saksi. Hanya 2 manusia yang pernah melihat wajah terakhir Majapahit dan memilih diam. Kadang, memahami masa lalu bukan soal membukanya pada dunia, tapi soal menghormatinya dengan cara tidak mengusiknya lagi.